Ketua Pelaksanaan Temu Kado 2 ini yang telah menyampaikan paparannya. Kita lanjutkan pada agenda yang kedua. Kepala yang kedua yaitu Sekapusiri pada Kisunarna, kami silakan. Ibu dan Bapak sekalian, salam dan bahagia. Salam. Pak Martani dan Pak Bambang, Pak Yitno, serta pamong-pamong semua. Pertama, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemikiran kami, saya dan Pak Martani untuk bisa menyelenggarakan temu kader, alhamdulillah bisa terwujud hari ini. Yang kedua, tolong dibuka, saya ingin memperkenalkan ada 5 kata. Nah, what, why, how, when, where, who. 4W, 5L1H. Ini ternyata saya gali-gali itu kebiasaan yang dilakukan Kiacer sejak kecil. Sejak kecil, masih balita itu selalu menanyakan apa itu, mengapa seperti itu, terus bagaimana kalau tidak itu. Beliau lanjutkan waktu sekolah, beliau lanjutkan waktu menjadi wartawan. Nah, pada waktu menjadi wartawan ditambah dengan 3W berikutnya, yaitu when, where, dan who. Sampai sekarang 5 kata ini dipakai kebiasaan di wartawan kalau membuat wawancara dan pada pembuatan program perencanaan. Jadi ini salah satu pekerti luhur dari Ki Hajar. Kalau ada sesuatu beliau gunakan kata ini. Saya coba untuk menjelaskan temu kader hari ini. Apa itu temu kader? Pertama adalah kegiatan diskusi, pelestarian dan pengembangan konsepsi Ki Hajar. Jadi kegiatan, bukan perkumpulan. Jadi bukan perkumpulan kader, tapi kegiatan. Kalau kegiatan ini siapa saja kan bisa, kapan saja, siapa saja bisa ngajak. Misalnya kegiatan arisan, kegiatan temu, jalan-jalan, dan sebagainya. Jadi saya tidak usah bahwa ini di bawah naungan siapa, di bawah naungan siapa, tidak demikian. Tapi yang pertama inisiatif membernya adalah saya dan Pak Martani. Selanjutnya nanti pertemuan-pertemuan itulah yang membimbingnya. Yang kedua adalah pertemuan dari anggota. Pertama adalah kader pelestari dan pengembang Taman Siswa Jakarta dan sekitarnya. Ini sebagai embrionya. Jadi utamanya kader pelestari dan pengembang Taman Siswa Jakarta dan sekitarnya. Kader ini ada 2 macam. Ada kader yang dibuat melalui penataran kader di SK-kan, tapi ada kader yang tumbuh sendiri. Bagi saya, dalam kasus khusus pembicaraan ini, kader saya artikan pejuang, yaitu pejuang pelestari dan pengembang konsepsi Ki Hajar. Konsepsi Ki Hajar itu ada 5, yaitu kebudayaan, pendidikan, kebangsaan, silakan, kebangsaan, terus ekonomi kerakyatan dan kemasyarakatan, kekeluargaan,
Lalu konsep itu diberi wadah taman siswa. Jadi taman siswa termasuk konsep diajar untuk mewadahi konsep beliau yang 5 itu. Jadi siapa pelestari dan pengembang taman siswa ini? Ada yang dibuat yaitu lewat kaderisasi formal dengan penataran, dengan SK, tapi ada pelestari pengembang yang atas minat sendiri. Karena itu yang kami utamakan pertemuan ini adalah para kader Taman Siswa Jakarta dan sekitarnya. Harapan kami itu nanti berkembang siapa yang ingin jadi kader pelestari dan pengembang. Karena kader ini adalah pejuang. Pejuang itu kerja bakti, ya, tidak dibayar, tidak diberi jabatan dan sebagainya. Itu jadi yang harapan saya selanjutnya menjadi kegiatan semua kader dan semua yang berminat menjadi kader di seluruh Indonesia. Ini yang kedua, mengapa harus diadakan pertemuan kader? Pertama, adanya 7 krisis taman siswa. Itu krisis ideologi, krisis organisasi, krisis sumber daya manusia, krisis keuangan, krisis siswa, dan krisis organisasi. Itu semua kelihatannya sulit diatasi oleh cabang-cabang, kelihatannya memerlukan uluran tangan untuk mengatasi itu. Yang kedua, perlunya sumbang pikir terhadap cabang-cabang yang terkena krisis itu. Sebagian besar yang kena krisis yang ada di pelosok-pelosok yang masih jauh dari jangkauan komunikasi, sehingga dan jauh dari para pakar, sehingga kita ini yang ada di ibu kota yang setiap hari mempunyai akses untuk mengatasi masalah dan perkembangan, saya pikir kita perlu untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Yang ketiga, membantu merealisasikan keputusan Rakerda Jabar Jaya cabang Jakarta yang mengusulkan agar setelah penataran kader ditindaklanjuti dengan pertemuan pembinaan kader. Kemudian Rakernas juga begitu keputusannya bahwa agar dilakukan kesinambungan kaderisasi tentang mahasiswa. Kemudian di penataran kader bangsa di Hotel Semangat Putih yang lalu, itu para peserta minta, Pak, kami jangan hanya ketemu 2 hari ini. Lalu Pak Martani malah langsung menyodorkan like-nya, ini kalau mau menghubungi saya setiap saat saya bisa menghubungi. Nah, mereka rupanya ingin sekali mendapatkan masukan. Nah, maksud saya dengan pertemuan ini itu hasilnya nanti di samping tadi dimasukkan ke YouTube, bisa ke web, sehingga mereka yang jauh itu bisa mengikuti. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita berikan juga alurannya itu, sehingga karena mereka sudah ingin membentuk kelompok kader per daerah dan pusat. Nah, kalau kita tidak
membentuk wadahnya itu. Kalau nanti ada daerah membentuk, silahkan masuk sana. Kalau saya hanya mau ingin kegiatannya, pertemuannya, jadi tidak membentuk wadahnya. Bagaimana kita? Pertama, mendengarkan ceramah-ceramah, seminar-seminar, simpasium, saesia tentang pelestarian dan pengembangan konsepsi belajar dan konsepsi taman siswa dari narasumbernya nanti kita sebutkan belakangan. Yang kedua, melakukan studi banding. Kalau perlu ada hal itu susunnya diajar, membuat high-scope. Mungkin sana juga dalam hati, oh nggak ada orang taman siswa kesini ya gitu ya. Pernah datang ke sini nawarin juga, wah apa Pak, kami di TKI. Nah, kelihatannya nanti pertemuan kader ini mempelopori lah, menengok ke sana. Begitu juga banyak orang-orang tokoh-tokoh kita, alumni dan sebagainya, mereka ingin memberikan saran dan ini, tapi dia kalau nggak dimintai ya nanti dikira malah macam-macam ya. Kalau perlu kita datangi. Kemudian hasil ceramah, hasil itu kunjungan didiskusikan. Setelah didiskusikan, disusun menjadi bentuk pola pelestarian pengembangan yang bisa dipakai oleh cabang-cabang yang memerlukan. Kemudian yang kelima, menginformasikan secara daring kepada kader-kader kita yang ada di seluruh Indonesia. Ini apa dan bagaimana kita cara melakukan hasil kader ini. Selanjutnya, mengenai kapan dan di mana itu silahkan nanti dimusyawarahkan. Hari ini, 2 kali ini menjadi sebulan sekali. Silahkan selamat datang dari Matraman. Nanti ditentukan sendiri 1 kali atau 2 kali atau 3 kali sekali dalam sebulan. Tiap hari apa? Kalau ini diambil hari Sabtu masih mengganggu, apakah berani hari Minggu? Kemudian tempatnya di mana, monggo. Lalu berlaku sampai kapan ini temu karya ini? Kalau perlu sampai dengan diperlukan, sampai dengan masih diperlukan. Kalau masih ada krisis ya kita teruskan, kalau kita masih mampu. Selanjutnya, kemudian siapa? Itu seperti tadi saya katakan, yang utama adalah kader Nusa, kader bangsa yang dapat SK dari Mansur, ya, itu baik Jakarta, Matraman, Rawamangun maupun Bekasi. Yang kedua, pimpinan atau mantan pimpinan dari cabang taman siswa, cabang mana saja yang nanti mendengar, mereka berminat, silakan Ibu. Kemudian berikutnya AT-AT yang mendengar berminat boleh, monggo Pak. Kemudian alumni simpatisan pun nanti kalau mendengar lalu berminat boleh mengikuti. Kemudian majur pembimbing daerah dan pakar-pakar, entah pakar dari alumni, entah dari simpatisan, entah dari mana yang kita perlukan, kita bisa hubungi jadikan narasumber. Jadi ini kalau ada, saya sudah ada masukan kok tidak bebankan pada pembimbing saja atau majur saja. Jadi
Kalau soal lembaganya, badannya, monggo nanti di bawah penduduk daerah kalau satu daerah. Kalau ini cuma Jakarta dan sekitarnya ya sebagai wakilnya perkumpulannya. Tapi kami adalah hanya mengisi kegiatan biasa, tidak harus menjadi satu organisasi. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Niat kita jadi yang mendesak di Rakernas yang lalu itu saya kaget pada waktu saya menjadi wakil ketua Majelis Luhur Gelap tahun 2001 sampai 2006. Cabang kita itu masih 135 cabang dengan 300 sekolah. Waktu itu muridnya dari Taman Indria sampai universitas itu masih ada hampir 100 lebih. Saya waktu itu laporkan kepada Wakil Presiden Amsahas, beliau kan orang partai, beliau melirik juga, jumlahnya banyak juga. Kemarin di Rakernas tinggal 87 cabang, sekolahnya nggak sampai 200. Yang sedih sekali dari 287 itu yang muridnya 2000 ke atas hanya 4. Yang muridnya 200 sampai 2000 itu ada berapa itu? 87 diambil 4, diambil lagi 26. Yang 26 itu muridnya kurang dari 200. Kurang dari 200 itu ada yang 2 sekolah, ada yang 3 sekolah. Kalau 3 sekolah kurang dari 200 berarti 13 itu isinya cuma 60. Nah ini sudah diambang lampu merah, masih lampu kuning. Jadi yang lebih sedih lagi, cabang-cabang perguruan, cabang taman siswa yang tutup itu, yang muridnya tidak ada, muridnya habis, langsung ditutup. Ada yang asetnya dijual dibagi, ada yang asetnya ditinggal kurung seperti itu aja. Yang namanya Canggirejo Wonosobo itu dari tahun 2000 itu gedungnya sampai sekarang masih ada, banyaknya masih ada. Nggak ada pelestari pengembang. Konsep diajar kan mestinya tidak harus seperti sekolah, bisa sekolah formal, bisa informal, bisa non formal. Malah akte kita sekarang boleh usaha sosial yang lain, apakah rumah sakit, poliklinik, atau laboratorium, atau koperasi. Itu kalau ada pejuangnya, kalau ada kadernya, mestinya dilanjutkan. Itu karena di sana adanya cuma guru, pegawai, mamo, nggak ada murid, hilang. Gedungnya ditinggal begitu aja. Di Klaten tuh gedungnya bagus, itu ditinggal begitu aja sampai sekarang kosong. Dileles, gedungnya juga bagus, diberi dari pemerintah, anaknya ada, pejuangnya nggak ada. Nah inilah yang terbangkit dari saya dan Pak Mantani. Kalau hanya pamong pegawai itu nggak ada murid, hilang. Tapi kalau di situ ada pejuang, itu mestinya bisa di konsep diajar itu kan di samping perguruan tadi ada ekonomi, kerakyatan, macam-macam. Inilah yang ingin kami harapkan dari pertemuan hari ini. Kesimpulannya nomor 1, kita jangan sampai terjadi seperti cabang-cabang yang lain, suatu kali
nggak ada muridnya, terus ngomongnya bubar semua. Satu. Yang kedua, kita membantu cabang-cabang termasuk cabang kita sendiri bagaimana melestarikan dan mengembangkan. Melestarikan itu mengabadikan ajaran diajar, mengembangkan itu menyesuaikan ajaran itu di era masa depan dan masa sekarang. Yang ketiga, ikut membantu cabang-cabang yang sedang krisis, kita carikan jalan untuk bisa mengatasi. Saya kira inilah dari Sekapur Siring saya, nanti dilanjutkan dulu di suatu kali. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih banyak pada Pak Narno di Sunama Diwijoyo atas paparannya. Sekapur Siringnya luar biasa. Ini informasi A1, sangat terpercaya ya. Sehingga saya pikir ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semuanya, para kader. Selamat